Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi ini. Mari bersama-sama kita akan memasuki renungan kita. Dan renungan hari Jumat 17 Mei tahun 2024 dengan tema pandangan Tuhan tertuju pada kita. Pandangan Tuhan tertuju pada kita. Adapun bacaan yang hendak melandasi perenungan kita terambil dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya 12 sampai dengan 22. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau selalu memelihara kehidupan kami dengan luar biasa. Engkau tidak hanya memelihara kehidupan jasmani kami, tetapi Engkau juga memelihara kehidupan rohani kami. Seperti saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk mendengar firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Berkati kami semuanya, baik kami yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya 12 sampai ayat yang ke-22. Demikian isinya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang di mana-mana banyak dipasang CCTV, kamera pengawas, di kantor-kantor, di toko-toko, di jalan-jalan, dan juga di rumah pribadi, bahkan di tempat ibadah. Bahkan kadang diberi tulisan yang dipasang di situ. Tulisannya demikian, di sini diawasi CCTV, di sini diawasi CCTV. Dipasangnya CCTV atau kamera pengawas itu untuk mengawasi sekitar CCTV tersebut. Dipasangnya CCTV bertujuan sebenarnya untuk mencegah, bahkan untuk mengungkap kejahatan yang telah terjadi. Jadi fungsi CCTV atau kamera pengawas itu untuk mencegah atau mengungkap terjadinya kejahatan. Tetapi sebaliknya, CCTV juga memberikan rasa aman bagi mereka yang memasangnya. Di satu sisi untuk mengawasi kejahatan, di sisi lain yang memasang merasa aman. Jadi fungsi CCTV itu mempunyai fungsi seperti mata.
mata yang mengawasi keadaan sekitarnya. Jadi dua fungsi CCTV tadi yaitu mencegah kejahatan dan memberi rasa aman. Itulah fungsi CCTV sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Ada dua ayat yang intinya mengatakan Tuhan memandang, Tuhan melihat. Dua ayat ini meskipun agak berbeda pengertiannya, tetapi kedua-duanya intinya mengatakan Tuhan memandang atau melihat. Mari kita lihat kedua-duanya. Yang pertama itu ayat 13. Dikatakan di situ, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dikatakan dalam ayat ini, Tuhan memandang atau melihat semua anak manusia. Kata memandang itu mengandung pengertian melihat, mengawasi, atau menilai dengan sungguh-sungguh, dengan saksama. Yang diawasi, yang ditilik apa, yang dilihat apa, yaitu keadaan hati manusia, juga perbuatan-perbuatan manusia. Tuhan memandang, mengawasi dari surga. Artinya bahwa Tuhan memandang, mengawasi dari kemuliaannya di surga. Tuhan itu maha kuasa. Dia mengawasi hidup semua manusia. Jadi kita diingatkan di sini bahwa Tuhan selalu memandang, melihat, dan mengawasi hidup kita. Maka kita harus hidup tidak sembrono. Karena Tuhan yang maha kuasa dari surga selalu memandang, mengawasi kehidupan kita ini. Jangan main-main dengan kehidupan kita. Allah yang maha kuasa mengawasi kehidupan kita setiap saat. Ini yang pertama. Ayat 13. Yang kedua, meskipun tidak dikatakan secara langsung bahwa Tuhan melihat atau memandang, tetapi dalam ayat 18 terkandung pengertian Tuhan memandang atau melihat. Mari kita lihat ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Apa artinya? Artinya secara khusus, kalau tadi mata Tuhan memandang semua manusia, sekarang secara khusus mata Tuhan tertuju mengawasi, memperhatikan kepada orang-orang tertentu. Tadi semua orang ayat 13 ini orang-orang tertentu. Siapa itu orang tertentu? Yang pertama dikatakan dalam ayat kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Yaitu yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Ini yang pertama, orang-orangnya itu. Yang kedua, yaitu yang juga berharap akan kasih setianya. Yaitu orang yang selalu berharap dan mengandalkan kasih setia Tuhan. Perhatian dan pengawasan Tuhan pada orang beriman, pada orang yang setia, pada orang yang takut akan Tuhan, atau berharap kepada Tuhan, merupakan bentuk kepeduliannya kepada mereka. Berbeda dengan ketika Tuhan melihat dan memandang dan mengawasi dalam ayat 13 tadi. Jadi pengawasannya lebih pada mengawasi tingkah laku. Nah, berbeda dengan ayat 18 ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, justru di ayat 18 ini Tuhan mengawasi hidup orang beriman untuk siap menolong, siap melindungi, memelihara seperti yang dikatakan dalam ayat 19:22. Jadi Tuhan itu siap menolong, melindungi, memelihara. Itu dikatakan karya Tuhan dalam ayat 19-22. Mari kita lihat. Yang pertama, yaitu Tuhan peduli pada manusia. Ayat 19 dikatakan Tuhan melepaskan jiwa dari maut. Artinya menyelamatkan. Kepedulian Tuhan dengan cara menyelamatkan.
menyelamatkan orang-orang beriman. Yang kedua ayat 19b, Tuhan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini yang jelas, ini memelihara sekarang. Kalau tadi adalah menyelamatkan, sekarang memelihara umatnya. Sekarang memelihara dengan memberikan makan. Yang pertama menyelamatkan, yang kedua memelihara. Yang ketiga ayat 20b, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kita tahu perisai itu artinya pelindung. Jadi Tuhan itu juga melindungi umatnya. Jadi kalau yang pertama itu adalah menyelamatkan, yang kedua itu adalah memelihara, yang ketiga melindungi umatnya. Lalu yang keempat, yang terakhir ayat 21a, ya karena Dia hati kita bersukacita. Jadi karena Tuhan berkarya menyelamatkan, memelihara dan juga melindungi, maka menimbulkan sukacita bagi hidup orang beriman. Hidup dalam Tuhan ada sukacita sejati. Meskipun keadaan kita penuh permasalahan, karena mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Ia selalu peduli pada kita. Maka ada sukacita hidup dalam Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan di atas. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus hidup dengan benar. Yaitu menghormati dan mengasihi Tuhan. Dan selalu hidup berharap kepada Tuhan sendiri. Maka kita akan merasakan karyanya dalam hidup kita. Meskipun hidup tidak selalu mulus. Karena kita akan selalu menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan yang kadang begitu berat. Ingat firman Tuhan dalam ayat 18. Pandangan Tuhan tertuju pada orang-orang beriman. Tertuju pada kita semuanya. Maka mari kita jalani hidup itu dengan sukacita. Janganlah kita lalu dikuasai rasa ketakutan, kecemasan dalam hidup ini. Karena Tuhan selalu peduli pada kita semuanya. Pandangan Tuhan tertuju pada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sudah berkenan memberikan makanan bagi rohani kami, yang isinya mengingatkan kami agar kami selalu ingat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dari surga, Tuhan melihat kami, memandang hidup kami, mengawasi hidup kami, agar kami bisa hidup tidak sembrono, tetapi kami benar-benar menata hidup ini dengan benar. Demikian juga Tuhan itu melihat dan memandang orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap pada Tuhan, yaitu memberikan kepada mereka pengharapan dan kekuatan. Tuhan memberikan kepada orang-orang yang beriman kepeduliannya dengan memberikan apa yang dibutuhkannya. Tuhan memberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya dengan memberikan keselamatan. Keselamatan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan. Demikian juga Tuhan memberikan pemeliharaan kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, memelihara, memberikan apa yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Demikian juga Tuhan berkenan menjadi perisai, menjadi pelindung bagi umatnya. Dan semua yang diberikan itu mendatangkan sukacita dalam hidup umat Tuhan. Kami orang-orang beriman kepadamu Tuhan. Harus mempercayai akan karyamu yang begitu luar biasa. Sehingga hidup kami penuh sukacita. Di tengah keadaan apapun, kami tetap terus bersukacita dalam hidup ini.
sukacita yang datang dari Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sarimulyo. Kau berkati semuanya tanpa kecuali setiap keluarga yang ada di GKJ Sarimulyo. Anak-anak muda-Mu juga Tuhan dampingi. Tuhan berkati semuanya tanpa kecuali para orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, para diyuswa. Tuhan berkati, Tuhan dampingi. Kami berdoa secara khusus bagi para adiyuswa, para orang tua lansia kami yang sudah lanjut usia, sehingga mengalami kelemahan tubuh. Dampingi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Krisdan Doriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Bu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati keluarga yang mendampingi mereka yang sudah lanjut usia. Kami berdoa bagi yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, Bapak Ibu Priyono, Ibu Wami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjunta, Bapak Sadal Paulus yang dirawat di Rumah Sakit Bethesda. Demikian juga untuk Pak Edwin Krosma Yulianto, Ibu Sumarni Ediono yang dirawat di rumah sakit dan persiapan untuk operasi. Tuhan dampingi, Tuhan pulihkan apa yang menjadi penderitaan. Tuhan angkat dari kehidupan Bu Sumarni Ediono Tuhan. Demikian juga berdoa untuk anak kami Nasya Alana, Tuhan berkati. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Seluruh yang melayani di gereja Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami. Engkau hadir di tengah setiap pergumulan bangsa kami. Sehingga melalui pelayanan yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan jujur, akan membawa bangsa kami semakin membaik keadaannya. Kami menyerahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.